Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan pengisian tinta ya untuk di tabung Alpha Gen 3 ini. Untuk pertama-tama kita isikan bagian color dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada cyan, magenta, black dan yellow. Kita isi tinta untuk yang colornya. Kita buka dulu yang cyan ya teman-teman. Kita kocok-kocok bentar dan kita buka. Di sini ada penutupnya ya teman-teman. Jangan lupa siapkan tisu ya buat membersihkan. Setelah itu kita pasang tutupnya. Oke, jadi ini untuk yang warna cyan kita buka. Teman-teman bisa juga untuk menutup kuncian tabungnya ya. Kita tutup aja, nggak apa-apa, biar aman. Nah setelah itu kita isikan ya. Sambil ditekan pelan-pelan, sambil dilihat untuk tinta yang sudah masuk ke dalam tabung botol modifnya ya. Oke, kalau sudah dirasa agak penuh, kita angkat ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan sampai penuh-penuh banget untuk di bagian botol modusnya ya. Kita kasih sedikit ruang udara. Oke, setelah itu ditutup, kita lanjut ke warna selanjutnya. Nah setelah pengisian tinta colornya semua sudah terisi, kita ke pengisian tinta di bagian warna wet ya. Jadi teman-teman tinggal buka penutup botolnya. Teman-teman bisa dipakai ininya atau enggak masalah ya teman, yang penting enggak tumpah aja gitu waktu pas penuangan, soalnya kan ini lubangnya lebih besar daripada yang untuk lubang tinta-tinta colornya ya teman-teman. Jadi untuk pengisian tinta putih ini teman-teman bisa mengisi sampai sebatas ini ya. Itu tujuannya biar tidak meluber aja ketika motor pengaduknya berjalan. Setelah itu kita tutup rapat ya teman-teman. Nah setelah itu kita pasang kembali dan pastikan ya teman-teman untuk selang-selang ini tidak terjepit ya teman-teman, agar nanti sirkulasi untuk tintanya bisa berjalan dengan lancar. Setelah tabung tintanya terpasang, kita lanjut untuk pengisian tinta ke cartridge. Teman-teman kan tadi untuk tadi mengunci bagian tabung modif ini, teman-teman jangan lupa dibuka lagi untuk sirkulasi tintanya. Nah untuk selanjutnya teman-teman nyalakan mesinnya ya. Yang pertama tekan tombol on off nya sampai LCD nya standby ya teman-teman. Setelah LCD standby seperti ini, teman-teman nyalakan mesinnya ya. Jadi urutannya untuk pertama kali menyalakan mesin itu kita tekan tombol on off nya. Setelah dia nyala baru kita nyalakan untuk tombol printernya. Oke, kita tunggu prosesnya. Selanjutnya setelah mesin posisi standby, kita akan mengisi untuk sirkulasi tinta putihnya dulu ya. Kita sirkulasi sampai ke tabung splitter ini ya. Nah caranya teman-teman masuk ke menu WIMS. Nah, setelah masuk ke menu WIMS, teman-teman bisa tekan untuk menu pump ini. Nah, kita tunggu sampai tinta berjalan. Nah untuk tintanya sudah berjalan ya teman-teman. Nah teman-teman paling enggak untuk pengisian tintanya dikira-kira kalau ini sudah terisi sama yang bagian bawah selang ini sudah berjalan sirkulasinya dengan baik ya teman-teman. Sudah selesai, sudah ada isinya. Nah selanjutnya kita untuk melakukan penarikan tinta melalui fitur yang terbaru yang disematkan di Alpha Gen 3 ini. Nah caranya teman-teman kan tadi ini posisi
mesin nyala ya. Nah, kita matikan dulu. Caranya dengan tekan tombol printernya. Oke, setelah mesin printernya dalam kondisi mati, posisi tombol printernya tidak menyala, teman-teman yang kedua matikan untuk LCD ya. Nah, setelah posisi semuanya mati, teman-teman nyalakan lagi untuk modulnya saja ya. Jadi fitur yang terbaru ini dia bisa jalan ketika tidak terhubung dengan printer. Nah, setelah posisi LCD nyala seperti ini, langsung masuk ke menu setting. Baik, di sini di menu setting ada dua menu ya. Yang pertama itu ada roll function, yang kedua capping. Jadi kita masuk ke menu capping ya. Kita tekan menu capping. Yang pertama di sini ada unlock, suction sama reset. Jadi unlock itu fungsinya untuk buka kuncian ya, kuncian pompa. Itu untuk maintenance-nya nanti ya, dijelaskan di selanjutnya. Nah, untuk yang ini kita langsung masuk ke menu suction. Kita tekan suction, di sini ada dua ya, auto sama manual. Kalau mau manual itu tinggal tekan tahan. Kita akan gunakan yang menu auto. Nah, di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Di sini yang ada light, medium, dan heavy. Jadi light itu dari daya sedotnya, untuk pompa itu dari ringan, terus sedang, sama tinggi. Nah, selanjutnya untuk awal penyedotan kita pakai yang heavy ya, langsung pakai yang heavy. Kita tekan heavy 1 kali ya. Nah, setelah kita tekan heavy, kita tunggu prosesnya, maka program akan berjalan dan tinta mulai berjalan ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya, tinta sudah mulai naik ya. Kita tunggu sampai semua tinta masuk ke cartridge. Kita tunggu. Jadi fungsi suction ini untuk pertama kali teman-teman pengisian tinta ya. Jadi menu di Alphagentica ini untuk mempermudah teman-teman saat pengisian pertama kali tanpa harus melepas cartridge-nya dan tidak perlu menyedot secara manual. Nah, teman-teman untuk memaksimalkan penaikan tinta, teman-teman bisa tekan yang medium ya. Terus sekali lagi kita tunggu prosesnya. Kita tunggu agar tinta itu maksimal masuk ke dalam cartridge. Nah, untuk fungsi dari suction ini untuk mempermudah teman-teman ya. Oke, setelah selesai bisa kita lanjut untuk cleaning ya teman-teman. Setelah terisi seperti ini, kita keluarkan bag ya teman-teman, sampai LCD ke layar utama. Nah, setelah itu teman-teman bisa nyalakan untuk printernya ya. Oke, nah setelah teman-teman posisi mesin standby, teman-teman jangan lupa ya untuk menyeting settingan di wetnya. Teman-teman bisa masuk ke menu WIMS. Nah, di sini teman-teman atur untuk delay-nya, kita pakai ini satuan menit ya. Teman-teman disetting ke 10 menit, untuk rotationnya kita bikin 5 detik. Nah, jadi untuk settingan ini setiap kali mesin dimatikan terus dinyalakan, dia otomatis akan kembali ke defaultnya ya. Nah, teman-teman harus mengecek settingan ini agar sirkulasi tinta putihnya stabil ya. Setelah itu kita back ya teman-teman, kita lakukan cleaning 1 kali ya. Teman-teman bisa cleaning manual atau bisa cleaning lewat software. Kita tekan untuk tombol tinta di sini, kita tekan. Nah, setelah ada pergerakan seperti ini, kita lepas, jadi dia akan proses
untuk cleaning. Itu bunyi dari sirkulasi tinta putihnya dari pompa WIMS. Nah, untuk proses cleaning ini bisa ditandai dari tombol powernya berkedip-kedip ya. Jadi teman-teman bisa nunggu sampai nanti untuk lampu indikator powernya ini berhenti ya. Itu menandakan bahwa proses cleaningnya sudah selesai. Nah, untuk teman-teman untuk botol pembuangannya pastikan sudah disiapkan ya untuk proses tadi, untuk proses cleaning itu untuk penampungan tinta dari pembuangan ya. Baik, teman-teman, kita masih menunggu karena lampunya masih berkedip ya. Oke teman-teman, ini untuk indikator lampu tombol powernya sudah berhenti berkedip ya. Itu menandakan proses cleaningnya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan nozzle check ya. Teman-teman bisa pasang bahannya dulu. Baik teman-teman, sebelum melakukan nozzle check, teman-teman pasang bahan terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa masukkan bahan dari belakang, tekan pinch-rollnya sambil didorong maju ke depan untuk bahannya ya. Setelah bahan terpasang, teman-teman nyalakan vakumnya ya. Kita atur di antara pukul 9.10 ya teman-teman, biar untuk tekanan vakumnya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah ya. Nah, setelah itu kita bisa tekan untuk tombol maju mundurnya ya teman, untuk pergerakan dari bahannya ya. Nah, setelah kita tata bahannya seperti ini, kita lakukan nozzle check lewat softwarenya. Baik, kita nozzle check lewat driver printernya ya. Kita masuk ke drivernya. Nah, di sini yang kita pakai Epson L1800 series copy 1 ya. Kita klik 2 kali. Setelah ini ada muncul, kita klik yang manage. Nah, setelah manage keluar, kita pilih yang printing preference. Nah, setelah itu kita pilih lagi untuk maintenance. Nah, kita di sini ada beberapa pilihan, ada head cleaning, nozzle check, print alignment, power ink flush. Nah, kita pakai yang nozzle check. Nah, kita klik nozzle check, tunggu sebentar. Nah, kita proses print. Nah, ini printer akan menjalankan perintah nozzle check ya. Kita tunggu proses nozzle checknya. Baik, untuk nozzle checknya sudah keluar ya. Nah, apabila teman-teman mendapati nozzle check masih ada ya, putus beberapa di bagian nozzle-nya, ada yang lubang 1, 2, teman-teman bisa lakukan cleaning sekali lagi dan lakukan nozzle check lagi ya. Teman-teman bisa melakukan cleaning yang kedua tadi itu bisa manual atau bisa lewat software yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan di device printernya itu. Baik, setelah melakukan cleaning yang kedua, kita nozzle check lagi ya. Jadi nozzle check seperti langkah tadi yang sudah dijelaskan lewat driver printernya.
Kita nozzle check untuk yang kedua kali. Jadi untuk nozzle check yang kedua sudah bagus ya, sudah keluar atas semua, dan setelah itu kita bisa untuk melakukan proses printing. Jadi fungsi dari fitur yang terbaru yang di Alpha Gen 3 ini, jadi teman-teman mempermudah teman-teman untuk pengisian tinta, tidak perlu melepas cartridge-nya ya. Jadi teman-teman ketika awal ngisi tinta di tabung modifnya, teman-teman nggak perlu sedot manual dari cartridge-nya. Jadi untuk mengurangi resiko ketika kita lepas pasang cartridge ya teman-teman, jadi lebih efektif begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur tombol yang ada di mesin Alpha Gen 3 ini ya teman-teman. Jadi pertama di sini ada tombol power untuk printernya. Fungsinya dia untuk menyalakan on off ya untuk printernya itu sendiri. Di sampingnya ada tombol kertas, terus ada tombol lambang tinta sama tombol cancel ya. Jadi fungsi dari tombol kertas ini untuk membuang data ya, buang data atau melanjutkan data yang sudah terpending, biasanya dia nyala merah. Yang kedua ini dia untuk cleaning manual. Nah yang ketiga ini dia untuk cancel, semisal ada hasil cetak yang salah atau apa, bisa cancel dari tombol ini ya. Oke, kita lanjut untuk sebelahnya. Di sini ada tombol on off. Tombol on off ini fungsinya untuk menyalakan sistem LCD dan modul ya untuk Alpha Gen 3 itu. Di sini ada tombol potensio, di sini pengaturan untuk kecepatan dari sedot vakumnya ya. Kita biasanya putar di antara jam 9 atau sampai jam 10 ya, disesuaikan saja. Yang terpenting tidak boleh terlalu kuat gitu. Baik, di belakang sini ada tombol pinch roll ya ini. Nah ini fungsinya untuk ketika kita memasukkan bahan agar lebih mudah ya. Jadi caranya ditekan, maka pinch roll yang ada di dalam mesin dia akan naik. Nah itu akan mempermudah saat pemasangan bahan. Nah untuk tampilan di pertama kali saat modul nyala, teman-teman diperlihatkan untuk di sini ada beberapa macam pilihan menu ya. Nah yang di sini ini untuk pengaturan kecepatan dari kecepatan stepper ya, untuk tombol maju mundurnya. Contoh seperti ini untuk tombol maju mundur bahan ya. Nah di sini ada settingan untuk kecepatannya, teman-teman bisa naikkan. Nah untuk naikkan ini otomatis kecepatan bahannya dia semakin cepat seperti itu. Jadi kalau dia di posisi bawah ini, maka jalan bahan akan lambat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada menu humidity. Nah, humidity di sini kita untuk pengecekan suhu ya. Jadi di sini satuannya Celcius. Dia pembacaan sekarang di 27 derajat. Untuk kelembapannya dia ada di 56. Nah, standarnya kalau bisa untuk kelembapan itu di antara 50 sampai 60%. Nah, untuk humidity di bawah 27 ya. Nah di sini tombol back, kita back. Nah, kita lanjut untuk switch mode ya. Switch mode ini kita tinggal tekan saja, dia akan berubah seperti ini. Jadi maksudnya sheet dan roll. Untuk sheet ini untuk bahan lembaran. Biasanya kita saat print, ketika dengan metode sheet ini, maka bahan dia ketika selesai dia akan keluar sampai beberapa sentimeter ya. Nah untuk metode roll ini, ketika kita print bahan-bahan roll, semisal kita sudah selesai print satu gambar, maka bahan dia akan keluar sedikit, terus dia akan balik mundur lagi
ke titik awal proses print ya. Berarti kita tidak perlu menyetel ulang titik awal printnya, jadi dia sudah otomatis akan menyesuaikan posisinya. Baik, kita masuk ke menu WIMS, kita tekan. Nah, di dalam menu WIMS ini kita ada rotation, delay, pump, mix, dan back. Nah, untuk menu pump itu sendiri ini untuk mengaktifkan motor WIMS-nya ya. Jadi dari pump ini kita akan sirkulasi ya dari motor BIM-nya itu. Nah, caranya kita tinggal tekan tahan saja ya. Kita tekan tahan beberapa detik. Nah, maka pompa BIM akan berjalan. Nah, yang kedua di sini ada menu mix. Menu mix ini berfungsi untuk mengaduk tinta putih yang ada di botol modif ya. Jadi urutan pertama-tama ketika teman-teman mau menggunakan fitur ini, teman-teman gunakan mix terlebih dahulu ya. Mix terlebih dahulu, tekan tahan sampai beberapa detik, sekitar 10 detikan. Setelah itu proses pengaduan selesai, teman-teman baru tekan pump untuk sirkulasi hasil pengadukan yang di botol untuk jalan sampai ke splitter ya. Nah, itu secara manualnya. Nah, secara otomatisnya teman-teman bisa setting dari delay ini ya. Untuk satuan delay ini dia menit dan rotationnya ini satuannya detik ya. Jadi teman-teman pastikan ketika nyala pertama kali setelah mesin mati, teman-teman harus setting ulang di settingan delay ini ya. Kita setting di 10 menit. Nah, untuk rotationnya teman-teman gunakan 5 detik ya. Jadi ini untuk settingan wajibnya ya buat teman-teman. Setiap kali mesin mati terus nyala kembali, dia akan kembali ke settingan defaultnya. Jadi teman-teman harus setting ulang dengan catatan untuk rotationnya 5 detik, untuk delaynya 10 detik. Untuk back kita kembali ke menu awal ya. Jadi penjelasannya seperti itu ya teman untuk menu di WIMS-nya. Kita back, kita masuk ke menu setting. Nah, ini menu setting yang terbaru di Alpha Gen 3 ini. Jadi di sini ada menu role function ya. Role function ini fungsinya apabila teman-teman menghubungkan Alpha Gen 3 ini dengan mesin drying ya. Jadi fungsi role function ini ketika setelah selesai print, teman-teman bisa menggunakan fitur ini agar bahan tetap berjalan ya. Jadi teman-teman bisa mengatur delaynya, ini bisa pakai 5 untuk delaynya, rotationnya bisa pakai 3. Nah, tinggal tekan start, maka akan berjalan seperti itu. Nah, seperti itu. Semisal delaynya terlalu lambat, teman-teman bisa diturunkan ya, agar proses jalannya dia lebih cepat, menyesuaikan kecepatan dari mesinnya juga sih, mesin dryingnya. Untuk stop tinggal tekan stop back. Sekarang kita lanjut ke menu capping, kita tekan. Nah, di menu capping ini ada 3 menu lagi ya. Yang pertama unlock, yang kedua section, yang ketiga reset. Kita langsung ke menu unlock dulu ya. Jadi fungsi dari unlock ini untuk membuka kuncian pada pompa printer. Nah, kita tekan, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini contohnya. Setelah kita tekan lock, maka kuncian pompa bisa terbuka ya. Setelah itu di sini ada menu wiper blade ya. Jadi wiper blade ini fungsinya untuk bisa dilihat untuk membuka wiper blade yang ada di pompa. Kita tekan 1 kali ya caranya. Nah, kita tunggu prosesnya, maka wiper blade akan naik. Baik, jadi menu wiper blade ini nanti fungsinya digunakan untuk maintenance ya. Jadi untuk pembersihan di bagian capping, di bagian wiper blade-nya juga. Nah, di menu wiper blade ini ada menu section ya. Jadi ketika kita melakukan pembersihan, kita gunakan menu section ini, dia fungsinya untuk menyedot cairan cleaner yang kita teteskan di area cappingnya ya. Nah,
Setelah kita melakukan pembersihan, kita back lagi ya. Untuk penjelasannya seperti itu ya, kita tinggal tekan saja, nanti dia akan memproses. Nah, untuk menutup wiper blade, kita tinggal klik back. Nah, setelah melakukan pembersihan, kita balikan lagi ke posisi awal ya untuk printheadnya. Nah, lalu kita tekan lock untuk pengunciannya. Jadi fungsi untuk lock ini dia untuk mengunci kuncian pompanya. Kita tekan 1 kali, tinggal tunggu prosesnya. Kita pastikan dia sudah mengunci ya, tidak bisa digeser lagi. Oke, untuk menu lock penjelasan seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang kedua. Di sini ada suction ya. Kita tekan. Nah, di menu suction ini ada 2 pilihan. Yang pertama auto, yang kedua manual. Semisal teman-teman mau manual, tinggal tekan tahan saja ya. Jadi fungsinya ini untuk menyedot dari pompa itu sendiri ya. Kita masuk ke auto. Nah, sistem auto di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama light, medium, heavy. Jadi perbedaan dari 3 pilihan ini di daya sedotnya ya. Untuk light itu dia ringan, medium sedang, heavy dia lebih kuat atau lebih tinggi ya. Nah, baik teman-teman, jadi untuk pertama yang kita gunakan adalah heavy. Heavy itu untuk menyedot saat pengisian tinta ya, pertama kali. Setelah tinta masuk terisi, bisa gunakan yang medium. Jadi medium ini lebih ringan daripada heavy. Jadi untuk memaksimalkan tinta masuk ke cartridge. Nah, selanjutnya yang light ini dia sedotnya lebih ringan ya. Jadi ketiga fungsi ini bisa digunakan selain untuk penyedotan awal, juga bisa digunakan sebagai maintenance teman-teman. Jadi teman-teman semisal mau nyedot secara otomatis cartridge, itu bisa menggunakan menu ini, menu section ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi teman-teman tidak perlu melepas cartridge untuk penyedotan manual. Setelah itu kita back. Nah, setelah menu section, di sampingnya ada menu reset. Jadi menu reset ini semisal teman-teman ada kendala waktu tekan unlock tidak bisa terbuka kuncinya. Nah, teman-teman tinggal tekan reset aja, maka sistemnya dia akan kembali ke awal ya. Jadi untuk penjelasan di menu capping ini seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk menggunakan menu setting khusus untuk yang capping tadi, teman-teman pastikan ya yang nyala hanya LCD-nya saja. Jadi mesin tidak perlu dinyalakan. Jadi seperti itu sebagai contoh. Jadi teman-teman hanya menyalakan on off-nya ini ya saja. Teman-teman langsung bisa menggunakan menu capping tadi ya. Jadi tidak perlu menyalakan tombol power printernya. Jadi seperti itu ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan cetak ya atau printing. Jadi pertama-tama kita sudah memastikan nozzle checknya sempurna ya. Nah, pertama-tama kita pasang bahan terlebih dahulu ya. Nah, bahan lebih amannya kita masukkan ke dalam mesin dry box seperti ini ya. Jadi fungsi dry box ini untuk menjaga agar bahan atau pad film ini tetap kering ya, tidak lembab. Jadi agar hasil dari printingnya itu maksimal. Nah, ini bahannya kita ambil. Kalau ada sih pakai kaos tangan ya. Ini kita pegang sedikit. Nah, kita tekan pinch roll-nya untuk membuka atau mengangkat pinch roll-nya, baru kita masukkan ke mesin ya. Sampai keluar seperti itu, bisa dilihat, kita buka. Nah, pastikan untuk pemasangannya ini lurus ya. Jadi pastikan lurus. Nah, setelah itu selanjutnya kita tes dengan tombol maju mundur ya, untuk memastikan bahan sudah terpasang dengan baik. Nah, setelah itu kita posisikan
agak mepet ke sini ya. Nah ini untuk mulai start pinnya. Baik, jadi untuk settingan di akronya printer pakai stylus foto 1390 per 1400. Nah untuk portnya ini pakai Epson L1800 series ya, karena ini pembacaan di drivernya dia membaca series, mungkin bisa beda nanti. Biasanya muncul kopi 1, kopi 2 itu. Nah untuk spoiler ini pakai start printing immediately. Nah untuk CP prosesnya ini wajib off ya. Nah, resolution weight-nya pakai 1440 kali 1440 dpi, sama untuk resolution colornya. Image tipenya pakai photograph. Nah untuk feedingnya pakai speed pakai bidirection, print image resample-nya false. Untuk color dot size-nya medium plus large, weight-nya sama medium plus large. Untuk colornya, buat teman-teman ini settingan in channelnya harus JKWMC ya. Jadi ini untuk menampilkan settingan weight-nya. Untuk limitnya ini pakai colornya 60, weight-nya pakai 80, itu settingan standar. Nah untuk ICC profilnya ini kita on kan, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini ada beberapa, tinggal menyesuaikan teman-teman mau pakai ICC profil yang mana. Nah untuk selanjutnya di wedge. Nah di settingan menu wedge ini ada beberapa pilihan ya. Standarnya sih biasanya pakai yang 100% ya, atau bisa pakai yang gradient juga. Jadi perbedaan wedge sama gradient ini, dia gradient lebih tipis, jadi pakai yang 100. Nah untuk decrease-nya ini pakai 3 px semua ya. Jadi di keempat sisinya disamakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke print ya. Jadi oke, saya mau menjelaskan sedikit di sini untuk layoutnya. Jadi untuk ukuran yang atas ini, width ini ukuran lebar ini ya. Area template-nya sama panjangnya ini bisa diubah-ubah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ini untuk ukuran filenya teman-teman bisa diatur juga. Ini untuk start position X, jadi posisi awalnya di sini 0, sama Y nya dia bergeser di 0,275. ini true. Copies ini 1, nggak perlu di setting. Nah untuk repeat ini teman-teman bisa ini ya, mau copy satu file jadi beberapa file itu tinggal ngerubah ini aja. Nah untuk spacing sama Y spacing ini adalah spasinya antara jarak gambar 1 sama gambar 2. Contohnya seperti ini, kalau saya tambahkan yang Y, dia akan tambah turun 1 seperti itu ya. Nah kalau ini saya kurangi, dia jadi 1. Jadi untuk copiesnya bisa pakai menu repeat ini. Nah selanjutnya kita masuk ke print. Setelah settingannya semua benar, lanjut print. Nah teman-teman jangan lupa untuk file ini di mirror ya, pastikan mirror. Terus bagian ini harus kita checklist, print color first sama color plus white-nya kita centang semua, agar nanti hasil cetaknya dia cetak color dulu baru ditimpa putih. Jadi setelah itu kita lanjut print. Oke. Jadi untuk print ini saya menggunakan mode sheet ya. Jadi saya nggak akan melanjutkan print yang kedua. Nah teman-teman semisal nanti mau pakai bahan roll, bisa menggunakan mode roll. Nanti semisal mau melanjutkan print yang kedua itu filenya beda ya. Ini saya cuma ngeprint satu file aja, contoh. Jadi saya menggunakan mode sheet.
Ini proses sprintnya sudah selesai ya. Jadi kalau pakai mode seat dia akan keluar seperti ini. Kalau pakai mode roll maka dia nanti akan kembali ke belakang untuk menentukan posisi start sprint yang kedua ya. Kita potong. Nah, ini kalau bisa jangan langsung dipodor ya, bisa didiamkan selama 5 menit baru melakukan pemoderan. Nah, jadi sebelum pemoderan bisa kita diamkan sebentar, bisa ditaruh di atas oven ya. Setelah kiranya 1 menit kita akan pemoderan ya. Nah, kita lakukan pemoderan ya. Pastikan untuk pemoderannya kita ratakan, jadi bisa seperti ini. Pastikan powdernya merata. Nah, setelah itu kita kibas-kibaskan ya. Setelah itu kita bisa cek jika yang belum terkena, atau memastikan aja pemoderan sudah merata ya dan sudah bersih. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk pengovenan ya. Baik, selanjutnya kita lakukan pengovenan. Jadi di sini saya menggunakan temperatur panasnya 165 derajat Celcius, bisa dilihat. Nah, ini 160. Nah, setelah itu kita masukkan bahannya. Saya taruh agak ke dalam. Nah, setelah itu kita tekan. Oke, mulai berjalan, kita tunggu sampai prosesnya matang ya. Nah, ini saya buka sedikit bertujuan agar dia ada sirkulasi sedikit, khusus untuk oven yang ini ya. Beda dengan oven yang mode roll ya. Jadi kalau mode roll sudah ada sirkulasinya, enak itu. Nah, ini untuk pengovenannya sudah selesai ya. Kita ambil. Yang bisa dilihat kematangannya sudah merata ya. Setelah itu kita lakukan pengepresan ke bahan ya. Nah, pertama-tama sebelum bahannya kita press, kita press kainnya terlebih dahulu ya. Kita press sekitar 10 detik. Ini saya pakai suhu pressnya 167 ya. Kita tunggu 10 detikan. Oke, setelah kita press kainnya, kita pasangkan bahannya ya, hasil cetaknya yang mau dipres ke kain. Oke, kita taruh, kita lapisi dengan teflon atau kain anti panas. Setelah itu kita press sama untuk detikannya 10 detik. Setelah itu kita angkat, kita buka. Nah, untuk melupas ini kita tunggu sebentar ya, biar dia agak adem atau agak dingin, baru kita kupas. Nah, setelah dikira ya sudah dingin, kita buka ya, kita lepas baterainya. Oke, setelah kita ambil baterainya, maka selanjutnya kita press lagi ya.
Oke. Untuk detailnya masih sama ya. Ini untuk press yang kedua kalinya. Oke, jadi untuk proses printing sampai pengaplikasian ke bahan sudah selesai ya. Kita bisa cek untuk hasilnya. Jadi ini filenya kan raster, jadi teman-teman bisa dilihat untuk hasilnya 95% bersih ya. Jadi intinya hasil cetak bisa ke transfer semua ke bahannya. Baik, di sini saya memberikan tutorial untuk perawatan harian ya. Setelah kita selesai pengerjaan atau sudah mau tutup toko, maka kita harus melakukan perawatan harian ya. Ini posisi mesin menyala ya teman-teman. Jadi kita matikan dulu. Cara mematikannya, kita tekan tombol printernya terlebih dahulu. Nah, setelah selesai dia tidak berkedip lagi atau tidak nyala tombolnya, kita matikan untuk LCD-nya. Nah, setelah LCD mati ini, kita untuk menggunakan fungsi untuk pembersihan perawatan, kita tekan LCD-nya saja tanpa menyalakan printernya. Nah, setelah nyala seperti ini, kita lepas dulu untuk bagian vakumnya ya. Teman-teman bisa lepas baut di bawahnya. Setelah itu kita tarik ya teman-teman. Kita jangan lupa melepas kabel powernya. Setelah melepas vakum, kita masuk ke menu setting ya. Setting, capping. Nah, kemudian kita unlock ya. Kita buka kuncian pompanya. Kita tunggu prosesnya. Setelah selesai, kita geser. Nah, seperti ini teman-teman. Yang kedua, kita akan melakukan pembersihan pada capping dan juga wiper blade-nya. Maka kita tekan wiper blade-nya, otomatis wiper blade-nya akan naik ke atas ya teman-teman. Teman-teman bisa membersihkan wiper blade-nya ini ya dari sisa-sisa tinta, bekas tinta. Ini dibersihkan sampai bersih ya teman-teman. Oke, setelah pembersihan, teman-teman juga bersihkan bagian samping-samping karet cappingnya. Nah, setelah itu teman-teman gunakan cairan cleaner untuk membasahi bagian permukaan, cappingnya ya teman-teman. Kita basahi sampai menggenang seperti ini. Lalu kita gunakan fungsi suction. Kita tinggal tekan menu suctionnya, kita tunggu prosesnya, maka otomatis pompa akan menyedot ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kasih lagi, kita tekan lagi sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menyedot manual dari selang pembuangan ya. Kita sekali lagi, nanti dirasa kalau sudah sampai bersih ya teman-teman. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, teman-teman langkah selanjutnya bisa membersihkan bagian samping bawah printhead ya, bagian tepi-tepi printhead. Untuk menutup wiper blade, teman-teman tinggal tekan back, maka wiper blade akan menutup kembali seperti semula.
setelah pembersihan wiper blade dan cappingnya, teman-teman bersihkan bagian samping permukaan printhead ya. Teman-teman bisa bersihkan sebelah sini, bagian samping-sampingnya. Sebelumnya untuk tisunya sudah kita basahi cleaner ya teman-teman. Nah, bagian samping-samping, samping sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, kalau sudah dirasa bersih, teman-teman bisa menguncinya kembali ya. Baik, setelah melakukan pembersihan bawah printhead, teman-teman bisa mengembalikan printheadnya, tinggal digeser. Nah, setelah posisi tergeser seperti ini, teman-teman tekan menu lock ya. Ini fungsinya untuk mengunci ya. Nah, sudah ini teman-teman pastikan headnya sudah tidak bisa digeser ya. Itu menandakan bahwa pompa sudah terkunci. Nah, untuk pembersihannya sudah selesai, teman-teman bisa pasang vakumnya kembali. Jangan lupa teman-teman pasang kabel powernya ya. Setelah pasang, teman-teman bisa dikencangkan bautnya. Oke, pembersihan untuk harian selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan mingguan setelah sebelumnya kita melakukan perawatan hariannya. Yang perlu kita ingat, nah untuk perawatan harian itu sendiri tergantung intensitas dari printnya ya. Jadi semakin banyak itu perlu dibersihkan setiap hari. Semisal nggak terlalu banyak, untuk pembersihan bisa dibersihkan 3 hari sekali. Jadi kalau yang ini untuk pembersihan hampir sama yang pembersihan harian, cuma ini ada tambahan pembersihan di part yang lain. Makanya ini pembersihan baiknya dilakukan 1 minggu sekali. Jadi kita masuk ke mode seperti biasa ya. Kita matikan dulu printernya. Nah, matikan LCD-nya. Terus kita nyalakan lagi untuk menggunakan fitur capping untuk mempermudah maintenance-nya ya. Oke, kita buka. Jadi teman-teman semisal kemarin atau belum lama ini membersihkan bagian bawah printhead, jadi teman-teman bisa melepas vakumnya atau tidak, itu tergantung dari teman-teman waktu pengeprintannya ya, banyak atau tidaknya. Jadi semisal kemarin habis membersihkan bawah printhead, jadi tidak perlu untuk membersihkan lagi dan tidak perlu untuk melepas vakumnya. Jadi saya akan membersihkan tambahannya dari pembersihan harian ya. Kita masuk ke menu setting, pilih menu capping, terus kita unlock ya. Nah, setelah itu kita coba geser. Nah, yang perlu diperhatikan lagi untuk capping ya, semisal seminggu atau beberapa minggu cuma pembersihan 2-3 kali. Nah, jadi teman-teman bisa cek lagi untuk cappingnya, kondisi capping, kita cek wiper blade-nya. Jadi kalau dia keadaan kotor bisa dibersihkan lagi ya saat pembersihan mingguan, biar selalu terjaga kebersihannya. Nah, selanjutnya tambahan setelah pembersihan dari ini capping sama wiper blade, teman-teman bersihkan bagian asnya ya. Yang pertama, bersihkan bagian asnya, kita lap dulu ya, seperti ini, pakai tisu kering aja. Bersihkan sebelah kanan kiri.
Nah, seperti ini ada kotoran. Lalu teman-teman setelah membersihkannya, kita kasih oil grease ya. Jadi ini pelumas khusus buat teman-teman. Kita aplikasikan ke asnya tipis-tipis saja ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak-banyak, tipis-tipis saja. Setelah itu diratakan ya. Diratakan, bisa digeser-geser. Nah, setelah pembersihan as ini, yang kedua, teman-teman bersihkan untuk encoder stripnya ya, yang di bagian atas ini. Sama, untuk pembersihannya kita gunakan tisu. Bisa teman-teman dikasih tambahan minyak kayu putih ya, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Setelah itu teman-teman bersihkan bagian ininya ya. Jadi saat pembersihan di sini yang perlu teman-teman perhatikan, jangan menekan terlalu keras ya. Ini pembersihan dari kotoran atau semisal ada bercak-bercak tinta, karena ini fungsinya untuk pembacaan saat printingnya. Nah, setelah itu teman-teman pastikan sisa-sisa dari minyak pembersihan kita lap lagi dengan tisu kering ya. Sama untuk pembersihannya, jadi tidak perlu menekan terlalu keras. Kita geser. Nah, untuk perawatan mingguan tambahannya itu saja ya. Jadi semisal teman-teman kita bisa cek untuk bawah printhead ya, semisal udah lama nggak dibersihkan, tinggal lepas bawahnya dan dicek. Kita cek aja, semisal kemarin baru pembersihan, yang nggak perlu dibersihkan, itu cuma pengecekan aja. Setelah itu pasang kembali, silakan setelah melakukan pembersihan. Nah, setelah seperti itu bersih, pompa bersih, capping bersih, wiper blade bersih, dos ars sudah, sama encoder stripnya sudah, kita kembalikan lagi ya, kita kunci lagi dengan menu lock. Kita cek, oh ya sudah kunci. Nah, jadi untuk perawatan mingguan simple ya teman-teman. Jadi tambahannya cuma di bagian as sama di bagian encoder stripnya. Oke, terima kasih.